Salam satu hobi teman-teman, sahabat Reza Ornamental Fish dimana aja berada. Tentunya sahabat ikan hias ya, dimana aja berada, yang lagi nonton juga ajang silaturahmi, konten ala kadarnya saya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya tentunya buat teman-teman di rumah. Nah, jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, seperti teman-teman perhatikan, ini ikan lagi sakit, mata katarak, mata berjamur ya, terus mata berwarna putih atau rabun, bisa teman-teman perhatikan seperti ini. Nah, jadi penyakit seperti ini tidak hanya menimpa pada satu jenis ikan ini aja teman-teman. Ini kebetulan ikan cana, marbor, marum borneo gitu teman-teman ya. Nah, jadi penyakit ini menimpa ke segala macam jenis ikan, tentunya jenis ikan. Nah, tentunya di sini sengaja kita mengulas tentang penyakit ini. Dan mudah-mudahan tentunya buat para penghobi barunya yang sedikit agak bingung, mudah-mudahan ada inspirasi, ada pelajaran baru tentunya menggali permasalahan-permasalahan dalam pemeliharaan ikan hias. Nah, penyakit yang satu ini juga tidak terlalu berbahaya bagi yang sudah tahu kan gitu teman-teman. Nah, dan juga penyakit ini juga udah nggak asing lagi buat para penghobinya. Dan mungkin teman-teman yang masih baru agak sedikit bingung, tentunya tonton video ini sampai habis, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah dan praktekkan ke depan untuk pemeliharaan ikan hiasnya. Nah, jadi kita juga sebagai penghobi nih teman-temannya, kita juga harus tahu penyebabnya apa, terus penanggulangannya apa. Nah, di sini bakal saya bahas langsung. Penyebabnya ini biasanya dari kualitas air yang buruk, kualitas air yang tidak baik. Nah, jadi kualitas air yang tidak baik ini mungkin air yang jarang di WC atau water change air atau diganti air. Terus yang kedua, peningkatan bakteri dari sisa-sisa pakan yang kita beri. Jadi pemberian pakan secukupnya aja. Terus sisa-sisa dari kotoran yang tidak tersedot oleh pompa. Apalagi model pasiran seperti ini, karena memang pada dasarnya penyakit ini tidak hanya di ikan ini aja ya teman-teman, bisa di ikan-ikan lain. Mungkin juga bisa kapasitas pompanya kurang sesuai kapasitas, dan media filternya juga tidak mumpuni, tidak bekerja dengan maksimal sebagai penyaringan untuk sisa-sisa kotoran dari media tanknya. Nah, jadi dan juga ini ada beberapa permasalahan kenapa bisa seperti ini. Saat bakteri itu berlebih, mungkin teman-teman di rumah memberi obat seperti obat biru gitu teman-teman ya, itu tidak dianjurkan karena memang saat bom-boman bakteri di dalam air yang cukup lumayan parah, saat kita pemberian obat itu sendiri, otomatis obat itu bekerja juga cukup lumayan keras, dan apapun yang ada di situ seperti ikan itu terjadi kontraksi yang berat, yang besar gitu loh dari kualitas air itu sendiri, dan mengakibatkan mata ini berubah menjadi rabun. Nah, jadi tentunya perlu teman-teman catat, perlu sama teman-teman ingat, saat air belum diganti hindari penggunaan obat atau suplaian obat. Berdalih awalnya tuh pengen kita lagi repot, kita ngurangin bakterinya biar cepat mati. Jadi tidak disarankan seperti itu. Penggunaan obat itu hanya digunakan saat pergantian air baru maupun ikan yang lagi sakit kita karantina. Itu pun dengan air yang sudah baru, air yang steril gitu teman-teman ya. Nah, terus berlanjut itu semua tentunya kita risau juga gimana nih penanggulangannya. Jadi penanggulangannya di sini ya, kita tentunya perhatikan tank teman-teman masing-masing di rumah dari penyebab itu sendiri. Model ini pembukaan seperti pasiran ya. Ini pasiran ini tetap kita bongkar, ikan kita masukkan ke tank karantina, tank kita bongkar, pasir kita cuci bersih, bahkan disiram pakai air panas itu teman-teman ya, dan tank juga pastikan memang steril kembali. Tentunya media filter juga. Nah, media filter juga berpengaruh juga tempat berkembang pesatnya bakteri. Tentunya di sini memang kalau versi saya, mungkin kalau teman-teman ingin tambahkan lampu UV di filter, itu boleh. Nah, sekedar membantu ya teman-teman, sekedar membantu membasmi bakteri. Kalau saya pribadi memang jarang menggunakan lampu UV. Itu teman-teman bisa bedakan
antara media filter tank predator, ikan predator dan ikan hias. Nah biasanya kalau untuk ikan predator itu lebih disarankan untuk media filter itu di atas permukaan air itu teman-teman. Nah tentunya semua itu nggak akan tercapai dari perawatan kita, perawatan rutin, pergantian berkala gitu teman-teman. Seperti air, jadi air juga harus kita rutin, kita pastikan, dan melihat pergantian air itu sendiri itu tidak bisa dipatokin dengan beberapa hari atau beberapa minggu sekali. Tentunya teman-teman juga harus telaten ngelihat kondisi air tersebut. Jika air memang udah kelihatan agak sedikit parah, ya teman-teman ganti. Karena memang setiap pemeliharaan ikan hias, tentunya media akuarium, tentunya kita nggak bisa nebak air ini bakal kotor kan gitu, seminggu 2 minggu. Kita lihat aja kondisi air tersebut. Nah terus yang selanjutnya tentunya seperti aksesoris media filter, pompa itu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Jadi sedikit mengurangi agar kotoran-kotoran di dalam filter itu agak sedikit berkurang. Nah pemberian pakan juga secukupnya aja. Nah terus berlanjut untuk sesi-sesi pengobatan. Pengobatan biasanya yang saya lakukan kalau untuk penyakit yang satu ini atau jamur-jamur yang lain, itu berlaku untuk alvarian jenis ikan, itu tetap saya pindahkan ke tank karantina. Atau jika dia berkoloni, daripada dia menular, itu kita angkat, kita masukkan ke tank karantina, kita karantina. Nah proses karantina ini perlu teman-teman catat, hindari penggunaan lampu teman-teman, karena memang lampu ini dapat merespon tingkat kestresan si ikan, jadi dia kaget. Jadi penggunaan lampu ini sebenarnya karena lagi bikin konten teman-teman, saya hidupkan lampunya. Jadi hindari penggunaan lampu dimatikan saja. Oke teman-teman, agak sedikit terputus tentunya ya. Nah, jadi ini kebetulan tadi ada yang belanja lah. Nah, lagi asik-asik tadi ngebahas itu semua, jadi ada yang belanja, jadi terpaksa harus terputus. Nah jadi melanjutkan itu tadi, pembahasan sebelumnya tentunya tentang proses karantina ya. Jadi proses karantina, hindari penggunaan lampu. Jadi memang kalau saya pribadi budaya seperti itu, jadi agak sedikit mengurangi tingkat kestresan agar tidak lebih tinggi atau berlanjut. Nah terus yang selanjutnya tentunya mengajarkan diri kita lebih ekstra kembali, lebih berhati-hati kembali, maksudnya merawat atau memelihara ikan peliharaan kita sendiri di rumah, jadi agar tidak terulang kembali. Nah untuk melanjuti tentang pembahasan proses karantinanya, mungkin teman-teman bisa gunakan heater juga boleh, karena memang prinsip saya heater itu saya gunakan hanya dalam proses karantina maupun ikan baru, tentunya ikan yang lagi sakit. Nah jadi heater di sini memang berfungsi tentunya menjaga kestabilan air, jadi agak sedikit mengurangi proses perkembangbiakan bakteri yang yang berasal dari sisa-sisa pakan itu tadi. Nah dalam proses karantina ini biasanya jika dia tidak terlalu parah itu saya puasakan, dan jika dia terlalu parah mungkin sesekali, secukupnya aja untuk pemberian pakannya. Nah jadi sekedar harap dimaklum agak sedikit terputus tadi pagi hingga saat ini baru lanjut lagi. Jadi mungkin teman-teman ada yang kurang puas atau kurang jelas lah ya, mungkin teman-teman bisa langsung tanya dah di kolom komentar, karena memang mau bikin konten ulang kembali agak sedikit repot. Keseharian ini juga masih belum beres-beres lagi, pekerjaan lain lagi di ikan hias, bersih-bersih masih menunggu. Jadi tentunya ajang silaturahmi dari saya, mudah-mudahan ajang berbagi ada manfaatnya tentunya buat teman-teman semua di rumah. Pada dasarnya jangan ragu-ragu bertanya, berbagi pengalaman, mudah-mudahan menambah silaturahmi, ada inspirasi dari saya pribadi, berbagi pengalaman buat teman-teman semua di mana aja berada. Oke, sekedar salam satu hobi, salam ikan hias tentunya ya, salam Reza Ornamental Fish di mana aja berada.